Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini alhamdulillah kita bisa kembali bertatap muka pada pertemuan hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yul Amriulis sebagai dosen akuntansi manajemen 1 yang insyaallah akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, masalah tata tertib perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu kami harapkan Anda bisa dapat mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir nantinya. Dan tidak ada mahasiswa atau maupun mahasiswi yang keluar masuk pada kegiatan Zoom pada hari ini. Baik, saya selaku dosen akuntansi manajemen hari ini kan perkuliahan kita yaitu akuntansi manajemen, yang mana hari ini kita mulai pertemuan yaitu yang akan kita bahas nantinya tentang peran dan sejarah dari akuntansi manajemen. Baik semuanya, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Sekali lagi, saya sebagai dosen akuntansi manajemen, pendidikan terakhirnya yaitu S2 akuntansi manajemen. Untuk lebih lengkapnya, di sini saya akan menampilkan yaitu slide pertemuan dalam bentuk PowerPoint kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang pengantar peran sejarah dan tujuan akuntansi manajemen. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini, ya, setelah Anda mempelajari bab ini, Anda diharapkan nantinya mengerti tentang yang pertama, menjelaskan kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen, kemudian membedakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, kemudian menguraikan secara singkat mengenai sejarah akuntansi manajemen, kemudian mengidentifikasi fokus manajemen akuntansi saat ini. Kemudian tujuan yang kelima, mendeskripsikan peran akuntansi manajemen saat ini dan menjelaskan pentingnya perilaku etis bagi manajer dan akuntansi manajemen, serta mengetahui 3 jenis sertifikasi yang tersedia bagi akuntansi manajemen. Jadi ini ada 7 tujuan pembelajaran. Setelah Anda mempelajari bab ini, Anda diharapkan paham dari tujuan ke-7 tadi. Baik, Anda sekalian, kita masuk ke sistem akuntansi manajemen, yang mana sistem akuntansi manajemen itu mempunyai 3 tujuan umum. Ya. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Kemudian, yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Ini merupakan suatu proses dari manajemen, yang mana kita mengetahui proses manajemen itu terdiri mulai dari perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ya, informasi untuk pengambilan keputusan baik itu oleh pihak
internal, terutama oleh pihak internal perusahaan. Baik, Ananda sekalian, di sini ada gambar ya tentang sistem informasi akuntansi manajemen ya. Ada gambar, ada di situ terlihat ada masukan, ada proses, ada keluaran ya. Bagaimana dari sistem informasi akuntansi manajemen yang nantinya dalam proses ini akan menghasilkan keluaran yang nantinya akan digunakan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Kita lihat dari masukan atau input. Apa input dari sistem informasi akuntansi manajemen dalam hal ini? Yaitunya yang terdiri dari kegiatan ekonomi, kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian proses, ya, proses itu terdiri dari pengumpulan, ya, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan dan pengelolaan, ya. Setelah input tadi diproses, ya, atau kegiatan-kegiatan ekonomi tadi diproses, kemudian nantinya akan menghasilkan output, ya, output atau keluaran yang nantinya akan berguna oleh pihak internal perusahaan. Apa contoh outputnya? Ya, yang dihasilkan dalam sistem informasi akuntansi manajemen ini ada laporan khusus, ada biaya produk, ada biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi pribadi. Jadi ini Anda sekalian, dari hasil masukan yang berupa kegiatan ekonomi kita proses, kemudian nantinya akan menghasilkan output yang berbentuk laporan yang disebutkan tadi. Jadi laporan yang dikeluarkan oleh dalam proses akuntansi manajemen ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Berbeda dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan itu prosesnya, outputnya nanti berupa laporan keuangan. Ya, jadi keluaran ini nantinya akan berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi ini Anda sekalian suatu proses dari sistem informasi akuntansi manajemen mulai dari masukan berupa kegiatan ekonomi, kemudian diproses, kemudian akan menghasilkan keluaran nantinya akan digunakan oleh pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke proses manajemen. Ya. Proses manajemen itu didefinisikan sebagai aktivitas, ya, aktivitas berikut ini. Yang pertama, mulai dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kita masuk ke perencanaan terlebih dahulu. Yang mana perencanaan itu mensyaratkan atau menetapkan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Itu pada aktivitas atau tahap perencanaan. Ya, jadi pada tahap perencanaan itu kita menetapkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, apa metode yang akan kita gunakan agar tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan tadi dapat kita capai. Kemudian yang kedua, controlling atau pengendalian. Ya, proses manajemen yang kedua, controlling atau pengendalian. Apa itu yang dimaksud dengan pengendalian? Pengendalian itu merupakan suatu aktivitas, ya, atau kegiatan dari pihak manajerial untuk memonitor pelaksanaan dari perencanaan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Jadi itu yang dimaksud dengan pengendalian, yaitu merupakan suatu aktivitas dari pihak manajerial untuk memonitor. Apa yang dimonitor? Yaitu pelaksanaan dari perencanaan yang kita tentukan tadi.
maka pelaksanaan dari perencanaan itu perlu kita monitor, ya. Dan nantinya apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, maka perlunya nantinya adanya pengambilan tindakan untuk perbaikan yang dibutuhkan. Jadi perencanaan tadi perlu kita monitor pelaksanaannya, kalau tidak sesuai di mana salahnya, ya nanti kita lakukan tindakan perbaikan untuk selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan pengendalian. Ya, ini yang dinamakan umpan balik atau feedback, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasi suatu rencana. Jadi Anda sekalian, dalam pengendalian tadi harus ada umpan baliknya, feedbacknya, ya. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki, ya, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana, suatu perencanaan yang telah kita tentukan tadi atau yang telah kita tetapkan. Selanjutnya, proses manajemen yang ketiga, yaitunya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan satu proses pemilihan dari alternatif yang ada. Jadi itulah yang merupakan dengan pengambilan keputusan atau decision making, suatu proses pemilihan dari alternatif yang ada. Jadi setelah adanya perencanaan, pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan, maka yang terakhir yaitu pengambilan keputusan, yaitu suatu proses pemilihan dari alternatif yang ada untuk tindakan perbaikan oleh manajemen perusahaan. Kemudian selanjutnya, ini ada perbedaan antara akuntansi, manajemen, dan keuangan. Kita masuk ke perbedaan, ya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi apa sih perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu, ya? Apakah sama atau berbeda? Di sini nanti kita dapat mengetahui perbedaan dari kedua ini, baik itu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ya. Kalau akuntansi manajemen, itu fokusnya internal perusahaan, ya. Berbeda dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan atau financial accounting itu fokusnya lebih ke eksternal perusahaan. Kalau akuntansi manajemen ke internal perusahaan. Siapa itu internal perusahaan? Yaitu pihak manajemen perusahaan. Ya, kalau fokus eksternal akuntansi keuangan, siapa itu? Yaitu salah satu contohnya eksternal itu ada investor, ada kreditor, ada pemerintah, dan lain sebagainya. Itu, ya. Kalau kita lihat dari fokusnya, akuntansi manajemen lebih fokus kepada internal dan akuntansi keuangan lebih fokus kepada eksternal perusahaan. Itu target user, ya, atau fokusnya yang pertama tadi. Akuntansi manajemen itu akan menghasilkan informasi untuk pengguna internal perusahaan. Contohnya yaitu manajemen perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Baik, Anda sekalian. Kemudian kalau kita lihat dari akuntansi keuangan tadi, ya, akuntansi keuangan tadi itu memfokuskan pada penyediaan laporan untuk pihak eksternal. Dalam hal ini contohnya laporan keuangan, ya, yang ditujukan untuk pihak eksternal perusahaan. Kemudian perbedaan yang kedua, akuntansi manajemen itu tidak ada aturan yang mengikat.
Berbeda dengan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi berbeda dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan itu harus ada mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Jadi, kalau akuntansi manajemen tidak ada aturan yang mengikat, ya. Tidak ada aturan yang mengikat dalam penyusunan laporan. Ya, ini sesuai dengan permintaan dari manajemen perusahaan. Maka dia menginginkan laporan kinerja, maka laporan pokok produksi sesuai dengan keinginan oleh manajemen perusahaan. Berbeda dengan akuntansi financial, accounting financial. Kalau financial accounting itu dalam penyusunan laporan itu harus mengikuti aturan tentu dari pihak eksternal. Ya, harus berdasarkan itu prosedur akuntansi ya yang diatur sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, nah, tidak boleh kita membuat laporan keuangan semau kita saja. Contohnya laporan keuangan kita membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi harus kita susun ya berdasarkan aturan yang berlaku. Apa saja unsur di laporan laba rugi sesuai dengan standar akuntansi keuangan harus kita ikuti itu. Itu juga dalam menyusun neraca. Begitu juga dalam menyusun ya laporan arus kas harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berbeda dengan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi manajemen tidak ada aturan yang mengikat tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, perbedaannya berupa informasi keuangan dan keuangan lebih subjektif. Nah, jadi kalau akuntansi manajemen itu informasinya bisa bersifat keuangan dan bisa bersifat non keuangan. Ya. Jadi lebih subjektif, ada yang keuangan dan ada non keuangan. Kemudian kalau financial accounting itu informasi keuangan yang objektif. Ya, biasanya ini laporan keuangan berbentuk angka ya. Nah, yang kita proses berdasarkan kejadian masa lalu ya. Yang terjadi dalam perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari informasinya, akuntansi manajemen itu informasinya bersifat keuangan dan non keuangan itu lebih subjektif. Kemudian kalau informasi akuntansi keuangan itu informasi keuangan yang objektif. Ya. Ini dia. Jenis informasi non keuangan, keuangan dan keuangan mungkin menimbulkan subjektivitas. Ya. Kemudian perbedaan yang keempat, penekanan pada masa yang akan datang. Ya. Kalau financial accounting berorientasi historis, ya. Penekanan pada masa yang akan datang seperti apa? Mungkin berupa prediksi, ya. Mungkin berupa anggaran. Kalau prediksi anggaran kan orientasinya di masa yang akan datang, ya. Mungkin berupa strategi perusahaan dalam memenangkan persaingan. Nah, itu salah satu contoh dari penekanan dari manajemen accounting. Jadi bersifat masa yang akan datang. Apa contohnya tadi? Mungkin prediksi dan anggaran. Ya. Kemudian financial accounting berorientasi historis. Ya, yang kita olah itu bersifat historis, kejadian, kegiatan ekonomi yang terjadi selama satu periode akuntansi. Itulah tadi yang kita proses nantinya akan menghasilkan suatu laporan, yaitunya laporan keuangan perusahaan. Anda sekalian. Ini ada 4 perbedaan antara manajemen accounting dengan financial accounting yang sudah kita bahas. Yang pertama dari fokus internal, manajemen accounting fokusnya internal dan financial accounting fokusnya eksternal. Ya, sampai yang keempat tadi, penekanan pada masa yang akan datang. Kalau manajemen accounting, kalau financial accounting itu lebih berorientasi historis, yang kita olah itu data-data yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, nah ini dia. Kalau kita lihat dari orientasi waktu, ya, orientasi waktu di mana akuntansi manajemen itu lebih menekankan pada penyediaan informasi kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Ya, berbeda dengan akuntansi keuangan. Kalau kita lihat orientasi waktunya, akuntansi keuangan
mencatat dan melaporkan kejadian yang telah terjadi. Oke. Kemudian perbedaan yang kelima, akuntansi manajemen evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terperinci. Ya, yang sangat terperinci contohnya mungkin laporan kinerja perusahaan. Ya, laporan kinerja perusahaan unit umpama. Yes, unit, gitu kan? Kalau akuntansi keuangan itu informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan yang dapat kita lihat pada laporan keuangan, laporan laba rugi. Di situ di laporan keuangan itu kita melihat informasi perusahaan secara keseluruhan yang disampaikan. Berbeda dengan akuntansi manajemen, itu sifatnya lebih terperinci, ya, lebih bersifat mungkin laporan kinerja unit, laporan laba rugi unit dan lain sebagainya. Ya, berbeda dengan financial accounting, itu yang lebih bersifat informasi yang disajikan perusahaan secara keseluruhan. Ya, nah, ya ini tingkat agregasinya. Ya. Akuntansi manajemen menyediakan ukuran dan laporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai entitas. Ini yang Pak katakan tadi, lini produk, departemen, dan manajer, lebih terperinci. Nah, kalau akuntansi keuangan berfokus pada kinerja perusahaan, ya, secara keseluruhan dan memberikan sudut pandang yang lebih agregat, yang lebih ya. Kemudian perbedaan yang keenam antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan, ya. Itu sangat luas dan multidisiplin. Kemudian kalau yang akuntansi keuangan lebih independen. Tuh ada 6 perbedaan, ya, antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau kita lihat dari keluasan, akuntansi manajemen jauh lebih luas daripada akuntansi keuangan. Meliputi aspek ekonomi, manajerial, rekayasa industri, dan ilmu manajemen. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, Anda sekalian. Ya. Izin Pak. Iya, Donald Kusuma. Teman kita ada 2 orang Pak yang belum masuk, dari tadi menunggu Pak. Belum iya. Bapak ACC. Sip. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Jadi kita sudah membahas tadi peran dari akuntansi manajemen dan perbedaan dari akuntansi manajemen. Ya. Jadi Anda sekalian, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini dan kita bertemu di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.